Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waftah lana bihi abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Jamaah taklim yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita, yakni menunaikan thalabul ilmi atau mencari ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita dan duduknya kita di majelis ini semuanya mendapat ridha Allah dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Salawat teriring salam kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah, yakni syafaat uzma. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas rukun Islam, baru sampai yang pertama, yakni antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baital harama inistata'ta ilaihi sabila. Kita sudah membahas rukun Islam yang pertama tuh, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, ya, yang sering orang menyebutnya kalimat 2 syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul, yang rukunnya ada berapa rukun syahadat kemarin? Ada 4. Ada syahidun, ada mashhudun lahu, ada mashhudun alaihi, ada mashhudun bi, dan yang terakhirnya sigot. 5 ya. Syahidun, orang yang bersaksi. Nah, apa yang disebut syahid? Orang yang
mengesahkan Allah Ta'ala dan mempercayai risalah Rasulnya dan mempercayai risalah Rasulnya siapa itu? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu syahidnya ya. Jadi mengesahkan Allah dan mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, sebagai utusannya. Itu si syahid dituntun ke sana tuh. Yang keduanya apa? Al-masyhudu lahu. Objeknya apa? Ya Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dipersaksikan Allah juga keduanya, ya kita harus percaya bahwa Rasul itu, Nabi Muhammad itu sebagai utusannya ya. Yang ketiganya sasaran persaksian. Siapa saksarnya yang disuruh bersaksi? Orang yang mengingkari keesaan Allah dan mengingkari risalahnya utusan Allah. Jadi sasarannya itu orang yang disuruh bersaksi siapa? Orang yang gak percaya kepada siapa? Kepada Allah. Orang yang tidak percaya kepada siapa lagi? Kepada risalah Nabi Muhammad. Tuh, disuruh dia ke situ, dibawa ke sana. Kalau yang sudah percaya mah nggak perlu bersyahadat lagi, nggak. Kenapa? Karena emang ya udah Pak, ya udah masuk Islam duluan tuh ya. Jadi tuh yang di dalam bersaksi itu ada yang disebutnya al-masyhudu alaihi itu ya, sasaran persaksiannya. Siapa orang yang bersaksi? Sasarannya tadi orang yang mengingkari Allah supaya apa? Dari dia ingkar supaya apa? Ya percaya, jangan mengingkari Allah ya. Jadi harus percaya Allah itu memang ada, Allah itu Maha Esa dan seterusnya. Yang tadinya ingkar kepada utusan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dengan risalah yang dia bawa, dinul apa? Dinul Islam, yang gak percaya. Kalau udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia harus apa? Ya harus percaya bahwa risalah Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah dan sebagai Nabi yang terakhir. Yang keempatnya yang disebut al-mashudu bihi, isi ya, isi dari persaksian ya. Itu isinya apa? Menetapkan keesaan Allah dan menetapkan risalah utusannya. Itu yang disebut al-mashudu bih ya. Nah yang terakhirnya kelimanya sigot ya. Sigot itu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang perlu harus ada asyhadu alla ilaha illallah itu orang yang memang awalnya dia bukan orang apa? Bukan orang Islam. Kalau anak-anak yang memang keturunan orang Islam, ini udah dibahas ya, saya ulang lagi ya. Itu nggak perlu apa nih, kayak kita. Orang tua kita Islam bukan? Islam dua-duanya, bahkan kakek kita. Orang tua kakek kita juga Islam juga. Terus hidup juga di lingkungan Islam. Nah itu nggak perlu baca syahadat ya. Makanya jangan mau kita dituntun oleh orang-orang yang kurang memahami siapa yang harus baca syahadat. Kan ada yang kata gini, Islam kamu belum kapah,
belum lengkap. Kenapa? Belum membaca 2 kalimat syahadat. Turun Islam nggak perlu, ya. Yang harus baca syahadat, dulunya dia bukan beragama Islam, dapat hidayah, setelah dikeluarkan agama yang dia bawa, baru masukkan agama apa? Islam tuh, ya. Tuntun baru, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau kayak kita ini nggak perlu syahadat lagi. Misalnya begitu balik, ngumpulin dulu di masyarakat. Nih Pak, sekarang umur saya berapa? Kalau laki-laki baliknya 15 tahun. Makanya pada saat ini saya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak perlu. Kalau nikah bener, nikah mah bukannya rukun sebenarnya, itu ngetes saja. Nih, ini Islamnya bener enggak? Takutnya terus syahadatnya salah lagi itu, ya. Tapi bukan masuk rukun nikah. Itu mah tes saja, nyoba. Ya, mudah-mudahan walaupun nggak sembahyang juga, kalau pernah baca syahadat mah masuk Islam dikit lah tuh, ya. Ada apa, masuk surga ada keringanan. Kenapa? Lisannya pernah baca syahadat. Ya. Pernah kata malaikat nanti, ya Rob, ini hambamu dulu pernah baca syahadat. Kapan baca syahadatnya? Dulu lagi nikah. Itu doang. Makanya bersyukur tuh kalau ada amil yang nuntun syahadat dulu. Tapi bukan kategori rukun nikah, ya. Jadi kita nggak perlu nikah kita mah. Yang perlu membaca sigot syahadat itu yang disebut syahadatain, itu orang yang masuk Islam karena dalam hidupnya dia mengamalkan agama di luar Islam, dapat hidayah, masuk Islam. Itu yang begitu baru apa? Baca syahadat tuh. Nah itu, jadi kita jangan baca doang nih, kadang-kadang baca syahadat doang, tujuannya nggak apa? Nggak tahu. Jadi itu orang yang bersaksi itu tuh rukunnya ada berapa tadi? Ada 4. Ada syahid apa 5? Ada orang yang bersaksi, yakni apa? Mengesahkan Allah dan Rasulnya, ya. Terus yang keduanya objeknya, ya objeknya Allah dan Rasulnya tuh, ya. Yang diesahkan siapa? Allah. Terus yang diakui risalahnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Terus sasarannya siapa? Orang yang mengingkari atau orang yang nggak percaya kepada Allah dan orang yang nggak percaya kepada risalah Nabi Muhammad tuh yang disuruh itu aja tuh, ya. Ya, terus isinya apa isinya? Isinya penetapan keesaan Allah dan penetapan risalah utusannya, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh udah, ya. Jadi ada 5 rukunnya. Syahidun, ya, rukun syahadat tuh, ya. Syahidun, al-mashudu lahu, objek, al-mashudu alaihi, sasaran, al-mashudu bihi, isinya, ya, substansinya disebutnya, ya, isi atau substansi persaksian. Dan yang kelimanya, ya, sigot. Sigot itu lapan, ya, ucapan tuh. Kalau ada orang bersaksi tapi jangan ucapin, bener nggak persaksiannya? Nggak bener. Masa udah masuk Islam, udah saya persaksian, nggak ada sigotnya, ya nggak lengkap. Sama kayak pernikahan seseorang juga ada apa? Ada pengantin laki, ada pengantin perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi. Sigotnya jangan baca. Bener apa salah? Salah tuh. Bersaksi juga sama tuh. Dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya sigotnya harus diapain? Dibaca tuh. Cuman ini sekali lagi banyak di kalangan para mahasiswa yang terkadang ada sebagian yang mengatakan kamu Islamnya belum
sempurna, baca syahadat lagi. Itu jangan didengerin ya jaringannya. Yang namanya di dunia memang banyak banget pendapat begini ya. Kalau orang non muslim masuk Islam baru syahadat. Yang keduanya rukun Islam itu apa? Wa tuqimas sholata, mendirikan sholat. Sholat apa nih maksud? Sholat 5 waktu ya, yang dikerjakannya secara dawamun, secara terus menerus ya, 24 jam selama kita hidup. Kalau udah balik itu nggak boleh diapain, nggak boleh ditinggalkan. Itu namanya dawam. Dan pelaksanaannya pun dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya harus tahu ya. Kalau sholat ya kerjakan nggak pakai syarat atau kurang syaratnya ya nggak bener. Atau dia sholat tapi rukun sholatnya dia nggak amalkan, dia nggak pakai, juga kagak bener. Jadi yang dimaksud mendirikan sholat tuh sholat 5 waktu secara terus menerus dengan syarat-syarat sholatnya dipakai, rukun-rukun sholatnya juga dipakai juga ya. Kalau rukun dan syaratnya dia nggak praktekkan atau dia nggak amalkan dalam sholat ya nggak benar sholatnya tuh. Kalau sholat bukan mengerjakan ya, tapi apa? Mendirikan tuh. Aqoma yuqimu ya, mendirikan bukan mengerjakan, beda ya. Pokoknya orang kalau udah mendirikan sholat ini luar biasa, hablum minallahnya juga hablum minannas. Kebanyakan kita baru apa? Baru mengerjakan sholat, bukan atau belum mendirikan sholat. Ya, mudah nanti dengan keilmuan yang kita miliki menjadi bukan sekedar mengerjakan tapi mendirikan sholat tuh ya. Yang perintahnya aqimus sholah wa atuz zakah. Itu berapa perintah tuh? 2. Dirikan sholat, tunaikan zakat tuh ya. Jadi ini sholat 5 waktu itu paling pokok itu mah, yang nggak boleh diapain, nggak boleh ditawar. Ya harga mati itu mah. Mau kemana juga, mau di rumah, mau kemana aja hanya dibolehkan ya menjama dan mengkosor. Ditanya, kan kurang-kurang juga? Enggak kurang ya, pelaksanaan sama 5-5 juga. Zohor asar dikerjakannya, zohor asar boleh di waktu zohor, boleh di waktu asar. Berapa itu sholatnya? 2 juga. Terus yang keduanya maghrib dengan isya, boleh keduanya dikerjakan di waktu maghrib, boleh keduanya di waktu isya. Berapa juga? 2 juga. Udah berapa? 4 juga. Subuh berapa? 5. Nah kayak kita sholat nih sekarang, boleh gak mengkosor? Sekarang nih lagi di rumah ngosor, nggak boleh. Berapa waktu kita kerjakan? 5 waktu juga tuh ya. Yang dibolehkan hanya mengurangi ya rokaatnya, itu pun juga yang 4 ya. Jadi sholat harus dikerjakannya dengan secara dawam, dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya pada waktunya ya. Bukan semuanya kita ini karena membesan, udah dah sholat zuhur kita kerjakan jam 10 tuh. Kenapa? Karena biasanya jauh. Udah masuk waktu belum? Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Makanya 5 waktu itu semuanya dikerjakan di waktunya. Zuhur kapan? Asar kapan? Maghrib kapan? Isya kapan? Subuh kapan? Kalau udah masuk baru kerjakan ya. Jangankan 1 jam, 2 menit pun juga atau 1 menit kalau belum masuk waktu nggak boleh ya, harus sudah masuk waktu ya. Makanya kalau kita ajan jangan main nyerobot aja,
lihat tuh udah waktu belum. Kalau belum waktu jangan. Ini kalau yang nggak ngerti mah dibilangin apa kata dia? Dikit doang. Iya, kalau jentera sholatnya habis kita apa? Selesai azan, udah masuk belum? Udah, takutnya karena memang lagi keburu-buru, dia lagi nungguin. Udah dari tadi tuh, kenapa? Mau pergi. Begitu kita azan kurang 3 menit, tuh udah waktu. Ya sholat aja. Itu sholat yang di rumah nih, yang kenapa ada urusan? Udah masuk waktu belum? Belum. Dari mana dia sholatnya? Tuh gara-gara yang di masjid musola ajarnya telololo gitu ya. Iya. Jadi belum masuk waktu udah apa? Udah ajan aja tuh. Siapa yang tanggung jawab? Yang ajan tuh. Makanya tunggu waktunya. Kalau belum waktu jangan sholat. Nah, tuh. Coba kalau ini mah bukan nebakin, ngetes. Syarat sholat apa contohnya? Masuk waktu syaratnya. Terus apa lagi? Suci dari 2 hadas. Tuh ya, itu diantara syarat sholat. Ya, nutup aurat. Syarat sholat. Nutupnya kapan? Sebelum sholat. Bukan nutup aurat. Lagi apa? Lagi sholat baru dia tutup auratnya. Ya kagak sah. Ya, itu syarat. Kalau rukun apa? Banyak diantaranya apa? Niat, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat akhir. Tuh. Kalau Madini bukan rukun dia mah. Ya. Kalau kita nih karena kita ngaji, bukan sekedar syarat kita tahu, bukan sekedar rukun sholat kita tahu, tapi sampai dengan sunnah-sunnahnya juga kita paham, kita tahu. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Tuh ya, kita mau tahu kalau ngaji main sholat tuh ya. Jadi tahu mana sunnah abad, mana sunnah hayat. Tuh ya. Jadi tuqimas sholata, mendirikan sholat dengan sholat 5 waktu, dengan apa tadi? Dengan dawam terus menerus, juga dikerjakannya dengan memakai syarat-syarat sholat dan juga rukun-rukun sholat, dan dikerjakan pada waktunya. Kalau belum waktunya tiba, jangan dulu. Ya. Dalil banyak dalilnya ya. Makanya tadi itu kalau Quran itu dalil gitu doang tuh. Aqimus sholah. Tuh. Dirikan sholat. Makanya orang Islam kalau hanya bersumber hukumnya pakai apa? Quran aja, hadis kagak, ya terus ya para ulama aja nggak pakai aturannya, ya nggak bakalan bisa. Itu adanya di mana? Rukun sholat. Apalagi sunnah-sunnah sholat ada di Quran? Kagak ada. Rukun sholat juga nggak ada di Quran. Nah nanti dijelaskannya di hadis, lalu diperinci lagi oleh ulama kita tuh ya. Tentunya apa, kalau kita ingin bagus pelaksanaan sholatnya, ya fikihnya harus bagus tuh ya. Jadi kalau fikihnya bagus, sholatnya bagus insya Allah. Dari mana taunya? Ya harus mengaji, belajar tuh ya. Wa tu'tiyaz zakata, dan mendirikan apa, dan menunaikan zakat. Ke siapa nih zakat? Yang diberikan kepada orang-orang yang berhak nerimanya tuh. Jadi kepada mustahik zakat. Enggak bebas enggak. Kalau sedekah, sodako, yang disebut sodako biasa atau sodako jariyah, itu enggak ditentukan. Nah, cuma yang paling bagus kalau sedekah biasa itu ya ke siapa dulu? Ke keluarga. Keluarga udah semuanya, baru ke orang lain. Tapi kalau zakat bukan begitu. Zakat mah ke orang yang berhaknya, ke si mustahik.
Makanya nggak dibenarkan orang mengeluarkan zakat, seorang anak ngasih zakatnya ke bapaknya atau ke ibunya, kedua orang tuanya, sambil bagi kata dia. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau ngasih sedekah, emang itu yang disuruh, nggak apa-apa. Tapi kalau zakat ke si mustahik, ke orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Nggak boleh zakat main ganti-gantian. Si suami ngasih istri, si istri ngasih suami. Anak begitu aja, gua kasih bapak gua dah. Nah, terakhirnya itu beras semuanya masuk ke pendaringan lagi. Nggak boleh, jangan kayak gitu mah ya. Zakat pulang setelah gitu ya. Zakat ke si mustahik tuh ya. Nah, ini rukun yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang ketiga. Tapi ini zakat enggak semua orang. Kalau sholat semua orang Islam, mau miskin, mau kaya, mau enggak kaya, mau pinter, enggak pinter, kalau dia udah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia wajib mendirikan sholat sehari semalam 5 waktu. Tapi perintah menunaikan zakat walaupun sama-sama wajib, ada pengecualian. Siapa yang harus mengeluarkan zakat? Si mujaki yang mampu tuh. Jadi mujaki orang yang mengeluarkan tuh. Orang yang mengeluarkannya kalau emang dia mampu, keluarkan tuh. Kalau dia nggak mampu, wajib nggak? Nggak wajib, tuh, ya. Berarti dia kalau nggak mampu, kategori yang mana? Masuk mustahik. Dia orang yang berhak menerima zakat. Tapi kalau zakatnya zakat fitrah, ini begini misalnya, kita ekonomi lemah, boro-boro mengasih zakat. Di bulan Ramadan tuh menjelang Idul Fitri, keluarga yang tadi miskin tuh yang gak punya apa, beras juga johor pagi masak, untuk masak sore nggak ada lagi, udah mikirin tadi mana nyarinya ini. Nah di bulan Ramadan dari sono musolono ngasih 10 liter, sono lagi datang 15 liter, sono ngasih lagi, kan dia tahu emang orang miskin nih 5 liter. Juga ada yang lagi zakatnya secara pribadi, nganterinnya masing-masing. Nah setelah dikumpulin banyak, ada 2 karung umpamanya, itu wajib zakatnya tuh? Wajib ya, jangan nganggapin nih orang miskin kagak wajib zakat. Lah itu beras udah 3 karung dibagi sama orang, kan milik siapa dah? Milik kita. Tuh, ada orang yang udah berasnya banyak banget, dalilnya apa itu? Orang miskin nggak wajib zakat. Nggak tahu beras udah banyak banget itu zakat fitrah. Ya. Nah yang begitu wajib udah wajib zakat itu. Udah penuh. Bahkan ada sebuah penjelasan, dituntut seorang harus mengeluarkan zakat fitrah kalau memang dia punya makanan untuk di malam hari raya dan besok. Segitu doang tuh. Besoknya udah nggak punya, masih disuruh zakat. Apalagi kayak tadi tuh, berasnya berapa? 2 karung. Kira-kira berapa minggu itu? Sebulan lebih. Ya 3 bulan juga nggak habis itu. Masa ngasih zakat? Apa kata dia? Itu kan boleh dibagi. Emang orang nggak mampu. Iya tadinya nggak punya. Tuh ya. Itu kalau udah begitu wajib zakat. Ya. Jangan nggak zakat tuh. Zakat terbagi berapa? 2. Ada zakat mal, ada zakat badan yang disebut zakat fitrah tuh. Ya. Nah ini dia walaupun wajib, sekali lagi ada ketentuannya. Kalau sekalipun dia orang Islam diwajibkan zakat, tapi kalau dia nggak mampu nggak wajib. Dia punya harta
tapi hartanya belum memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat, juga nggak wajib zakat. Makanya ajaran Islam nggak apa? Nggak menguras kekayaan seorang. Kan kalau ada orang yang gini bilang, orang Islam mah kata-katanya ya ngasih zakat lah. Ngasih zakat ntar miskin. Dan juga yang dikeluarkan nggak seberapa, dikit. Itu pun juga bukan semua orang. Hanya orang-orang Islam yang memiliki harta yang sudah mencapai aturannya, biasanya mencapai nisab tuh. Kalau cuma itu bukan duitnya, juga duit yang di mana? Yang disimpan setahun, yang nggak pakai-pakai itu duit, udah kebanyakan. Tuh kalau dia taruhnya, kalau dia beliin emas dapat 93,6. Tuh, kira-kira berapa juta? Pasarannya ya ngikutin emas sekarang, disimpannya selama satu tahun, punya duit tuh di bank dia taruh, atau di bawah kasur, nggak pakai-pakai bulukan sih. Tuh. Kalau dibeliin emas dapat berapa tadi? 93,6 tuh ya, atau 93 saja ya. Itu baru dikeluarkan zakatnya. Emas perak begitu juga. Kalau dia simpen tuh, emas 93,6, ya nggak pakai-pakai. Emang niatnya apa? Untuk disimpan, baru ada zakatnya. Tapi dia punya emas 150 gram, dia pakai. Walaupun nggak semua dia pakai, jarang-jarang itu. Niatnya bukan nyimpen, wajib zakat nggak? Nggak wajib zakat. Kenapa? Jadi perhiasan. Tapi biarin lah gua kadal-kadalnya nih, biar supaya nggak ngeluarin zakat emas. Mas gua ada 200 gram. Hari ini kalau kondangan dia pakai yang ini. Besok yang ono. Besok lagi ono. Tapi punya berapa? 200 gram. Kalau niatnya begitu, itu namanya maling agama. Punya hak untuk dikeluarkan, tapi ngakal-ngakalin pakai otaknya supaya nggak ngeluarin zakat. Bagus apa jelek tuh? Jelek. Jangan kita ya. Kalau emang niatnya bukan simpanan, ya nggak ada zakatnya, nggak ada. Kira-kira ajaran Islam nyusahin apa enak kira? Enak, nggak nyusahin kita, mudah tuh ya. Kecuali begini, lu mau miskin, mau kaya, mau mampu, nggak mampu, keluarin zakat mal. Kalau zakat fitrah sih orang berapa? 3,5 liter, itu mah gampang. Tukang mainan balon juga setahun bisa ngeluarin. Bisa orang cuma 3,5 liter sih, ya. Iya, dikit tuh. Tapi kan zakat mal nggak begitu, nggak. Punya emas misalnya 40 gram, dia simpen, wajib zakat nggak? Nggak, walaupun berapa tahun juga. Kenapa? Belum sampai nisab. Nah, ini zakat ini termasuk ibadah yang menyangkut hablum minallah, juga menyangkut hablum minan nas. Tapi lebih banyaknya kemana? Minan nas. Dalam rangka apa nih? Mengangkat ekonomi saudara-saudara kita tuh ya. Jadi kan dibagi, dari nggak punya, kalau dibagi jadi apa? Punya tuh ya. Apalagi ada duitnya juga dikasih tuh. Nanti kan bisa ya berusaha dari pemberian saudara-saudaranya yang mampu tuh ya. Jadi ini ada pengecualiannya mah, kalau nggak mampu nggak wajib zakat. Ya. Cuman kita kebanyakan yang rajin banget ngeluarin zakat apa? Fitrah doang. Duit mah barang dihitung. Ya, tapi kalau emang punya duit nih 100, misalnya kalau dibeliin emas dapat, supaya gampang kan mahamnya. Kalau dia beliin emas tuh duitnya yang dia taruh 93,6 dapat. Cuma ini mah duit cuma dia taruh doang, bukan disimpan. Ditaruhnya dengan tujuan apa? Ketika dia nanti perlu ngambilnya gampang. Kan kalau ditaruh sama orang mah awalnya dong, udah sini gue megang. Gampang tuh, kapan juga lu minta, jangankan pagi, jam 1 malam juga lu ketok aja pintu. Ya, itu kapan ngomongnya? Lagi menerima pegangan tuh baru ya. Tuh. Udah kita taruh mah bukan jam 1 malam mengambilnya, jam 8 pagi besok ya
besok ya apa puyang tuh yang nitipin naro tuh ya. Nah dia taruh di bank. Kalau di bank kan nggak begitu, asal banknya masih buka juga insya Allah apa bisa, asal jangan banknya tutup jam 2 datang jam 5 sore aja tuh ya. Nah dia taruh cuman bukan untuk disimpan. Ada zakatnya nggak ada zakatnya, karena memang dia ada kebutuhan yang memang jodoh program kan untuk ini itu mah dengan harapan ketika dia butuh dia bisa segera untuk apa, untuk ngambilnya dengan mudah. Itu yang begitu, karena bukan simpanan nggak wajib zakat nggak ya. Jadi yang disimpan, yang kalau disimpan uang dipakai nggak? Kagak. Jadi yang disimpan tuh ya, yang disimpan selama 1 tahun nggak dipakai-pakai itu ya. Tapi kalau disimpannya sebulan belum. Kenapa? Belum ada haulnya ya. Yang keempatnya watasuma Ramadana, dan puasa di bulan Ramadan nih ya. Rukun Islam yang berapa? Yang keempat ya. Watasuma Ramadana. Nanti kalau baca hadis ada Ramadannya dibelakangin baru haji, jangan salah ya, itu dua-duanya benar. Jadi ada hadis yang menyebutkan puasa dulu baru haji, ada hadis yang menyebutkan haji dulu baru puasa. Kalau ini puasa dulu baru haji. Ini yang kita hafal memang rukun Islam. 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2, mendirikan sholat. 3, menunaikan zakat. 4, puasa Ramadan. 5, pergi haji. Tapi ada hadis itu tadi 3 sama, tapi 4-nya pergi haji, kelimanya puasa Ramadan. Jangan disalahin. Kalau yang Ramadannya duluan itu Bukhari Muslim masuk, Imam Ahmad ada, Turmuji ada. Kalau yang hadisnya sama sumbernya dari Ibnu Umar, anaknya Umar sanadnya. Kalau yang kayak ini nih berarti apa? Puasa dulu baru haji, itu rawinya Imam Muslim. Sanadnya sama juga dari Ibnu Umar. Berarti mana yang benar? Dua-duanya benar ya, nggak ada yang salah itu hadis. Memang kalau kita nyebutin rukun Islam ya, mana dulu? Haji dulu apa puasa dulu? Puasa dulu. Nah, ini puasa Ramadan rukun Islam tuh ya, yang keempat. Nah, puasa Ramadan ini pelaksanaannya nggak sama dengan apa? Dengan puasa, apa dengan sholat. Kalau sholat, semua orang Islam dalam kondisi apapun dia wajib sholat. Tapi puasa, hukumnya sama nggak? Hukumnya sholat sama puasa sama-sama apa? Wajib. Ini puasanya maksud puasa Ramadan. Ya, ini yang penting ini mah. Bukan sunnah, bukan puasa sunnah. Kayak tadi itu yang disebut mendirikan sholat, sholatnya siapa? 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bukannya qobliyah ba'diyah, bukan, itu penambahan itu mah ya. Dan lagi ini yang pokok, yang nggak boleh. Kalau ba'diyah qobliyah boleh nggak tinggalin? Boleh. Kalau lagi pesta ya, atau lagi ada urusan, udah nggak usah ada qobliyah ba'diyah. Atau kalau mau dikerjain juga Fatihah aja bacanya, kasihkan dikit ya. Tapi kalau yang kuat imannya memang yang udah pelaksananya sholat bagus gitu ya, nggak pengaruh kondisi apapun juga tetap ya masih apa. Kalau kita ya mungkin belum sampai ke sana, yang penting yang wajibnya. Ini kita kadang boro-boro qobliyah ba'diyah, orang johor juga asar juga bisa apa, bisa hilang tuh. Kadang-kadang dia bilang ini nggak apa-apa dah, paling lagi sibuk ini doang, dari kecil nggak pernah ninggalin sholat. Terus sombong banget ya, kita dari kecil nggak pernah ninggalin sholat, baru ini aja ini lagi apa kata dia, lagi sibuk ini mah nggak boleh. Walaupun sakit juga kalau sholat mah. Ya.
Tapi kalau puasa, walaupun dia orang Islam di bulan Ramadan, kalau dia nggak bisa puasa, boleh nggak puasa? Boleh. Cuma ya ada cumanya. Ditulis tuh, dicatat berapa yang ditinggalkan. Nanti kalau dia udah sembuh dari penyakitnya dan bayarnya bukan di bulan Ramadan, bayarnya di lain bulan Ramadan. Makanya waktu Ramadan itu waktu puasa, waktu sempit. Kalau waktu sholat, waktu yang luas. Ya, sekali lagi, sholat tuh waktunya luas, puasa waktunya sempit. Nggak ada kesempatan untuk mengamalkan puasa lagi. Boleh nggak sholat puasa dibagi dua? Ini dari subuh sampai jam 12 kodok. Dari jam 12 sampai maghrib puasa yang sekarang. Boleh nggak gitu? Kagak boleh. Puasa itu waktunya dari kapan? Subuh, habis itu subuh masuk, fajar. Kapan berakhirnya? Maghrib. Boleh kita paro-paroin? Kagak. Kalau anak kecil mah itu latihan. Ya nggak apa-apa, cuma makan seharian 3 kali kak, habis makan 3 kali puasa lagi, makan lagi, ntar puasa lagi, boleh. Berarti jam 10 dia makan, jam 2 dia makan, terus jam 12 dia makan, asar dia makan, habis dia makan, dia tambah lagi, dia puasa lagi, boleh nggak? Boleh anak kecil mah. Ya. Kita enggak. Nah kalau sholat waktunya luas, dari mana taunya sholat waktunya luas? Zohor jam 12 lah. Kapan berakhirnya? Asar. Nah itu kita sholat Zohor berapa jam kira-kira? Kagak pakai jam. Paling juga ukuran apa? Menit. Bahkan ada orang yang sholat Zohor 4 rakaat dengan waktu hanya cukup 1 menit. Ada yang begitu? Ada kayak? Wow, hebat sholatnya. Bahkan seorang guru ada yang sholatnya gitu. Makanya dia enak kalau ngikut imam. Lamaan, dia sholat sendiri-sendiri aja. Kenapa? 1 menit 4 rakaat selesai. Tuh, ada yang begitu. Tuh kalau jangan gitu itu ya contoh itu. Kalau taruhlah kita dengan wudu, dengan sholat 5 menit. Tuh waktu tersisa masih panjang nggak? Panjang. Makanya di situ boleh mengkodok. Di waktu yang sama mengkodo juga boleh. Jadi sholat adaan, sholat kodoan boleh. Tapi kalau puasa, kodonya nanti di luar apa? Di luar Ramadan. Ditanya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Waktu puasa itu adalah waktu sempit. Tapi kalau orang mengkodok sholat Zuhur misalnya, habis sholat Zuhur atau sebelum sholat Zuhur, ya kodok boleh-boleh aja. Kenapa? Karena masih luas waktunya dia mau sholat tadi 4 rakaat 5 menit kita kerjakan, masih banyakan sisanya apa banyakan yang dipakai tuh? Banyakan sisanya masih tuh ya. Jadi boleh orang mah ya. Tapi kalau Ramadan, puasa Ramadan itu mengkodonya di luar bulan Ramadan. Kapan? Bulan Syawal. Nanti Syawal terus tuh sampai bulan apa? Bulan Sya'ban tuh ya. Sya'ban kan Ramadan lagi itu. Waktunya luang kita catat tuh berapa waktu yang kita tinggalkan di bulan Ramadan tuh. Jadi kalau sholat nggak bisa. Zuhur lagi sakit, dia nggak sholat. Ya, kayak tadi tuh jawaban begitu. Biarin nggak sholat, ini memang lagi sakit. Allah juga tahu. Tuh, Allah tahu. Ya Allah mah ya maha tahu emang. Dia bilang apa? Allah tahu dah mau lagi sakit tuh ya. Kayak apa? Allah itu abangnya. Jangan nih kalau dia mah. Pokoknya sholat mah mau sakit, mau nggak sakit, mau sibuk, mau nggak sibuk, bisa atau nggak bisa, pokoknya wajib dikerjakan. Makanya kan sholat kalau nggak bisa berdiri, boleh duduk. Duduk nggak bisa, berbaring. Ya, berbaring itu kayak siapa? Kayak mayat dimasukin ke liang lahat, lubang landak. Kalau itu nggak bisa, berarti sakitnya parah.
Mustalqian, sholatnya celentang. Pala di mana? No, di sebelah wetan. Ya, kaki di kulon tuh. Makanya kalau ada orang yang meninggal, sunnah tuh ya sambil proses berikutnya palanya di wetan, kakinya di kulon. Sebenarnya ngadapin mana aja boleh sih. Ditanya, boleh nggak saya bikin sono? Iya, dia bikin gitu tuh. Ya, nggak lurus, boleh aja. Ya, cuma palanya di lor boleh, palanya di kidul juga silakan. Cuma ya, kan ada tuntunan yang dininya, sunahnya itu ada di mana palanya. Sama dengan orang sholat tuh, mustalqian, pelaksanaan yang keberapa tuh? Keempat ya, berdiri, duduk, berbaring, celentang. Celentang nggak bisa juga, berarti penyakitnya semakin membaik apa semakin parah? Semakin parah. Dengan isyarat kedepan mata. Tuh, ya. Kedepan mata nggak bisa juga, berarti penyakitnya semakin parah. Ya kalau udah mata nggak bisa kedip kan udah tinggal nungguin innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan ya. Tapi hatinya masih apa? Masih ingat. Sholatnya pakai niat aja cukup tuh ya. Kalau udah diri kagak bisa, duduk kagak bisa, berbaring nggak bisa, tidur centang juga nggak bisa, pakai isyarat juga nggak bisa, niat juga nggak bisa, udah berarti beres. Diapain? Ya disolatkan tuh, jadi sholatin. Berarti udah apa? Udah innalillahi, ya, udah innalillahi wa inna ilaihi rojiun tuh. Kalau puasa mah jangankan, ya jangankan sampai parah begitu, ya. Walaupun nggak parah banget penyakit, kalau emangnya nggak kuat, nggak sanggup, ya nggak apa-apa. Ya, kerja keras saja pun juga, kalau emang itu dia nggak sanggup, boleh nggak dia nggak puasa? Boleh tuh, ya. Tapi kalau sholat ada nggak hukumnya? Kalau bapak sebagai pekerja kuli bangunan, karena lagi panas banget, udah nggak apa-apa, nggak sholat zuhur juga, nggak sholat asar juga, nggak enak banget dia. Tuh ya, kalau ada orang yang nggak sholat, itu bukan karena hukum itu mah, memang jadi nggak mau nggak sholat itu emang. Ya. Tapi kalau haji boleh, kalau puasa boleh, walaupun sehat, karena dia sebagai karyawan, ya dimana bekerjanya begitu keras, berat. Gak apa-apa dia. Ditanya dosa nggak ninggalin? Nggak dosa. Cuma nanti diapain? Dibayar. Kapan bayarnya? Ya kalau udah Ramadan selesai. Tuh. Berapa banyak? Ya yang ditinggalinnya berapa? Semakin banyak ya semakin banyak mengkodoknya. Jadi jangan banyak-banyak, kalau bisa sekali. Ringanan bayar kodo sama puasa Ramadan di bulan Ramadannya mana berat? Beratan bayar kodonya. Kalau Ramadan mah kenapa? Bareng-bareng, ya. Mau orang dia pada puasa, dia juga puasa. Sampai anak kecil lah juga puasa juga. Coba kalau kodok, lagi nggak punya utang yang lain mah. Boleh nggak orang nggak punya utang dia bayar kodok? Kagak boleh, jangan. Makanya kodok mah jangan begini. Kemarin gue nggak puasa kali ya, aja kodok. Jangan, nggak perlu, harus yakin emang kemarin nggak puasa. Tuh sama orang bayar fidyah. Jangan tahun ini fidyah, tahun besok fidyah, terus selama haul fidyah mulu. Ditanya, emang baba lu sama nyalu ini ninggalin sholat berapa sih? Saya nggak tahu berapa. Ya, jangan itu ya. Mas harus pastikan berapa waktu yang dia tinggalkan. Itu kan yang paling bagus memang kalau ada anaknya ahli sholat ya dibayar langsung anaknya tuh. Sholat berapa waktu bapaknya nggak sholat, waktu sakit misalnya hanya zuhur sama asar doang, karena menjelang maghrib meninggal, enteng tuh berapa rakaat? 8 rakaat tuh, bayar, anaknya bayar. Cuman kita dulu sholatnya, sholat kita baru sholat untuk bayar orang tua ya. Tapi kalau nggak sholat mah jangan jadi jagoan kesiangan. Sholat kagak, kata malaikat, lu aja kagak bener membayarin baba, lu lagi udah meninggal. Utang lu dulu tuh bayar. Tuh,
Gitu malaikat juga, yang malaikat denger aja tuh ya. Jadi jarang orang, jangankan yang sholatnya kurang istiqomah. Karena yang istiqomahnya kalau bayarin sholat puasa orang tuanya berat. Banyak kan makanya apa? Itu bayar fidyah. Cuma ya harus ingat berapa, dicatat tuh. Kalau misalnya sebulan ya ketahuan, sebulan ya, puasanya sebulan taruhlah. Puasanya sebulan, sholatnya berarti berapa waktu? Ya tinggal ngitung aja. Kalau 1 hari 1 malam 5 waktu. Berarti kalau 5 kali 30 berapa? Berapa? 5 kali itu 5 berapa? Iya, begitu aja tinggal. Terus bayarnya berapa? 1 waktu 1 mud. Berarti kalau 5 waktu 5 mud. Tanya 5 mud itu apa? Ya nggak sampai 5 liter enggak. Ya, nggak sampai 5 liter. Cuma orang genapin kadang-kadang takut salah. Ya, andai kata lebihnya niatin apa? Untuk sodako tuh begitu ya. Jadi harus tahu, jangan bayar kekurangan nggak punya tahu. Masa dari kecil apa aja udah, dari punya anak 1 sih apa punya cucu 150 orang itu masih bayarin mulu. Lah berarti bapaknya nggak sholat lah enak. Coba kalau orang nggak sholat dibayarin mulu, bener nggak? Kagak bener. Orang nggak sholat sih lah enak banget itu mah. Orang yang kaya ya, makanya kita jangan ini aja, jangan main nerima aja. Tanya berapa waktu itu. Dan juga itu jalan terakhir ya, jalan terakhir. Bener kan ada hukumnya ya. Jadi ini Ramadan sama hukumnya wajib, tapi dalam pelaksanaannya itu nggak ada pemaksaan ya. Tapi kalau sholat memang dipaksa. Kondisi bagaimanapun tuh sholat nggak boleh diapain, ditinggalkan ya. Kalau ada orang sakit nggak sholat itu buat hukum sendiri, berarti dosa nggak? Dosa. Misalnya saya nggak boleh kena air, lah gampang caranya, ya Pak? Tayamum tuh. Terus saya lagi diimpus, sholat aja udah jangan pakai wudu. Nanti kalau udah sembuh dibayar begitu ya. Yang penting niat pakai wudu nggak tuh kalau sholatnya pakai niat doang, udah nggak bisa ngapa-ngapa, cuma ingat doang. Punya wudu, pakai wudu nggak? Kagak lah, boro-boro jauh wudu. Orang udah tinggal apa? Malaikat maut nungguin dia, yang lagi nungguin tuh ya. Nggak usah wudu itu mah ya. Kayak kita misalnya ada kendaraan umum ya, nggak punya wudu. Nah itu sholat juga, Johor udah ngeliat jam, waduh ini udah masuk waktu ini, lama-lama hampir apa nih, udah hampir habis waktunya. Ntar kalau itu kalau udah nggak memungkinkan kita nyari ini, sholat udah, sholatnya sholat lihtiramil waktu, sholat dalam rangka menghormati waktu. Nanti di saat kita sudah sampai pada tempat tujuan kita yang ada, ya karena tempat kita sholat wudunya ada, nah wudu kita kodok itu baru yang dibenerkan ya. Tapi nggak boleh ya, biarin ntar gue sono aja sholatnya, nggak bisa ya, harus sholat juga, sholatnya sholat lihtiramil waktu ya, sholat untuk menghormati waktu, nggak ada wudu nggak ada tuh ya. Tuh, begitu kita, ada yang begitu kita? Gak begitu Johor ya, ini udah gak bakal bisa dah. Udah gitu aja udah gak bakal bisa jatuh gitu. Iya, jangan, tetap sholat. Ya, kalau ada teman kita ya bilangin, Ana mau sholat dulu ya. Artinya jangan diajak ngobrol. Walaupun dia sholat dalam waktu juga nggak boleh. Lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Lu mau es nggak? Beliin sekalian. Diterusin lagi, boleh nggak? Ya nggak boleh, batal juga. Walaupun itu tetap sholat itu benar, sholat bacaannya kayak kita sholat biasa. Cuma bedanya apa tadi? Wudu tidak ada. Makanya kalau kita punya teman, mungkin dia mah nggak ini kali mah nggak sholat ya, biar itu mah hak dia, kita udah bilangin ngajak sholat. Ana mau sholat dulu ya. Nah, kalau udah bilang
mau sholat dulu, berarti apa ya? Akan menghentikan aktivitas dia berhubungan dengan kita. Kenapa? Kita lagi sholat. Tetap sholatnya bacaannya kayak kita sholat biasa. Cuma bedanya karena menghormati waktu, kita nggak bisa wudu, jadi tanpa wudu. Dan begitu sampai tujuan, segera bayar. Kalau memang di tempat tujuan kita udah masuk asar, sedang berlangsung sholat berjamaah, mana dulu yang kita pakai? Asar dulu berjamaah. Selesai jamaah, baru bayar qadha. Ditanya, kan kata guru saya habis sholat johor, habis sholat asar nggak boleh sholat lagi. Itu bagi sholat yang nggak mempunyai sebab. Kalau ada sebabnya, boleh. Itu biar pinter makanya. Jangan nanti pinterannya kagak ngaji kali mah. Ya, diundang sholat, dibilangin, Pak, saya ini ada salam dari bapak saya. Bapak disuruh ntar habis sholat asar kita jam 5 nyolatin jenazah. Apa kata dia? Emang nggak bisa datang ya? Nggak boleh karena gue udah sholat asar. Itu jawaban orang pintar apa orang PA? PA itu, ya. Walaupun jadi sholat asar juga sholat jenazah, sholat sebab. Sebab apa? Ada orang yang meninggal disolatin waktu itu, boleh. Kayak tadi tuh, habis sholat asar, kan udah selesai tuh. Dia sholat lagi. Ada sebabnya, sebab saya sholat lagi karena membayar utang saya tadi zohor kagak sholat saya, jadi ada sebabnya tuh ya. Jangan nanti sholat, kenapa? Kalau kita baca fikih aja penjelasannya, habis sholat subuh nggak boleh sholat lagi, habis sholat asar nggak boleh sholat lagi. Itu kalau kita nggak ngaji, pemahamannya bener nggak itu? Kayak tadi, bener. Habis sholat subuh, dia nggak ada aktivitas sholat lagi, mau sholat apa kek? Habis sholat asar begitu juga, nggak tahu mah. Kalau ada sebabnya, boleh. Ini yang nggak boleh, zikir, nggak ada utang, nggak ada apa. Ya, pengen dapat pahala, dia sholat lagi, sholat sunnah. Sunnah apa itu mah? Ya, nggak boleh. Kalau mau sholat sunnah, itu sebelum melaksanakan sholat asar. Cuma sholat sunnah apa juga boleh-boleh aja. Ya. Nah, kalau masuk masjid habis asar, tuh boleh nggak sholat tahiyat masjid? Kita sholat asar udah selesai, pulang, balik lagi ke masjid, ya, mau ngambil kitab atau apa, ya sholat qobliyah, apa sholat tahiyat masjid, boleh nggak? Boleh. Ditanya, kenapa? Kan ente udah sholat asar. Karena sholat ada sebabnya. Apa sebabnya? Saya masuk masjid. Masuk masjid itu sunnah sholat tahiyat masjid itu, walaupun udah sholat apa? Asar tuh ya. Makanya kalau belajar begitu doang ntar pemahaman jadi kaku. Tapi kalau ngaji fikihnya terus nanti diajarin tuh kayak tadi ya. Yang terakhir, wa tahujjal baital harama in istata'ta ilaihi sabila. Ini benar udah 9:30 ini. Ya. Yang terakhir, pergi haji ke Baitul Haram jika kamu bisa tuh. Inistata'ta tuh, hanya haji aja yang ada kata gitu. Inistata'ta itu jika kamu bisa kepadanya sabila, berjalan tuh ya. Kalau nggak bisa jangan. Nih istata'a itu pemahamannya apa, penjelasannya sangat luas, termasuk sehat masuk, duit masuk, aman di sana, aman di keluarga juga yang kita tinggalnya ada apa? Duitnya. Berangkat ke sono juga ada duitnya. Kalau berangkat sono duitnya ada, tapi di rumah nggak ditinggalin, kata dia, udah selama gue pergi haji mah sebisa lu gimana kek? Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Itu termasuk belum istatoa, itu belum bisa. Atau memang keluarganya sedang diancam. Pokoknya kapan-kapan
saya akan melakukan hal-hal yang semuanya saya. Nah, ini keluarganya dia berangkat aja haji. Boleh nggak tuh? Nggak boleh juga, nggak wajib. Kenapa? Nggak aman tuh. Ya, jadi aman di sini. Nah, kalau sekarang nih masuk nggak kategori? Jadi pertanyaan cuman ya, ini bener-bener nggak aman karena penyakit atau virus COVID atau gimana kita nggak tahu juga dah. Ya, cuman kita mau udah husnuzon aja ya kepada pemerintah. Ya, mungkin memang kondisi sangat mengkhawatirkan kalau berangkat juga. Kan haji itu bertemu dengan orang nggak? Bertemu juga tempat-tempat banyak yang dikunjungi. Mungkin takut nanti tertular dengan virus corona yang katanya sangat luar biasa ganasnya. Ya nggak diberangkatkan walaupun udah bayar juga. Ya nggak dosa nggak dia. Ya kenapa? Nggak bisa, nggak nyaman, namanya nggak aman tuh ya. Jadi ini haji walaupun wajib itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang hanya bisa saja. Tapi kalau udah sanggup untuk menunaikan haji, dia nggak berangkat haji, ada sebuah hadis, pilih aja kalau nanti matinya Yahudi, matinya Nasrani. Kira-kira ada yang cakap nggak tuh? Kagak. Yahudi jelek, Nasrani jelek itu. Kecuali pilih mati Islam, masih Yahudi, mana yang kita pilih? Mati Islam, husnul khotimah. Ini memang gak ada, Islam gak disebut tuh. Jadi orang mampu bisa semuanya tuh tadi aman semuanya, duit banyak, nggak ada hal apa-apa. Apa tadi ya? Ngapain pergi haji? Ngeluarin duit aja, mending taruh di rumah tuh. Nah itu kalau dia meninggal tuh ada orang Islam begitu, matinya suruh milih, mati Yahudi apa mati Nasrani. Di dua-duanya nggak ada yang benar tuh, nggak ada yang enak tuh ya. Berarti apa? Ini kalau kita mampu, aman dan sebagainya, wajib kita untuk menunaikan ibadah haji, ibadah yang masuk ibadah maliyah dan juga masuk ibadah badaniyah. Kalau sholat badaniyah nggak perlu bayar, ya nggak ada sholat bayar. Musola Haji Masari kalau asar doang 40, masjid Baitur Rahim enakan ada AC-nya 150, gitu nggak? Kagak ada, nggak bayar sholat mah. Oh ini juga. Tapi kalau haji bayar, ya jangan kan udah berangkat haji belum berangkat juga udah suruh bayar duluan tuh ya. Jadi kalau haji nggak ya masuk ibadah maliyah, masuk ibadah badaniyah. Ini ibadah yang paling lengkap, makanya dalam rukun Islam di urutan keberapa? 5 terakhir tuh, karena nggak semuanya orang tuh ya. Tapi sholat mah nggak kayak itu jemaah, sholat mah nggak pakai bayar, nggak perlu ini, nggak perlu sehat. Pokoknya kalau dia hidup, ada umurnya, ada rohnya, wajib sholat. Kalau haji mah enggak, walaupun kaya banget juga, ya cuma nggak aman, ya nggak wajib berangkat tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian taklim pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita ini dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang kita lakukan ibadah yang benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pada Allah Subhanahu wa taala, kepanjangan umur, kuatkan iman Islam kita, diberikan rezeki yang banyak dan halal untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan dalam husnul khatimah dan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrima bit taqwa wa jamil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb.
علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا توكب علينا يا توكب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا إلهي ومليكي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا توكب علينا يا توكب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى شرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فلا وجود منا لا بالحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سعي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعليه وصحبه على نقص سبي والحمد للإله في البدء والتناهي الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك